3. Analisis rasio dan analisis kinerja perusahaan. Keuangan perusahaan dapat digunakan sebagai alat ukur dengan menggunakan rasio keuangan dan alat analisis yang lain. Kinerja perusahaan merupakan hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus-menerus oleh manajemen. Oleh karena itu, untuk menilai kinerja perusahaan, perlu dilibatkan analisis dampak keuangan kumulatif dan ekonomi dari keputusan dan mempertimbangkannya dengan menggunakan ukuran komparatif. Untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja keuangan, analis keuangan harus melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Alat yang biasa digunakan adalah analisis rasio keuangan. Rasio keuangan menghubungkan dua angka akuntansi dalam laporan keuangan dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan memberikan dua cara untuk membuat perbandingan dari data keuangan perusahaan menjadi lebih berarti, yakni perbandingan internal dan perbandingan eksternal. 1. Perbandingan internal atau trend analysis. Analisis rasio keuangan melibatkan dua jenis perbandingan. Pertama, analis dapat membandingkan rasio saat ini dengan rasio masa lalu dan akan datang dalam perusahaan yang sama. Jika rasio keuangan diurutkan dalam periode beberapa tahun, analis dapat mempelajari komposisi perubahan dan menentukan apakah terdapat perbaikan atau penurunan dalam kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. 2. Perbandingan eksternal dan sumber-sumber rasio industri. Metode perbandingan yang kedua melibatkan perbandingan rasio satu perusahaan dengan perusahaan-perusahaan sejenis atau dengan rata-rata industri pada titik waktu yang sama. Perbandingan ini memberikan pandangan mendalam tentang kondisi keuangan dan kinerja relatif dari perusahaan. Rasio ini juga membantu dalam mengidentifikasi penyimpangan dari rata-rata atau standar industri. Arti penting penilaian kinerja perusahaan bagi masing-masing pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yaitu diantaranya bagi para investor, kreditur, pemerintah, manajemen perusahaan, dan pihak-pihak terkait lainnya. 1. Investor atau pemegang saham. Penilaian kinerja perusahaan penting bagi investor, tidak lain untuk menjamin bahwa uang yang diinvestasikan dalam perusahaan itu digunakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sebagaimana yang dijanjikan oleh pihak manajemen perusahaan. Bagi investor dan calon investor, penilaian kinerja ini juga berguna sebagai dasar untuk tindakan membeli, mempertahankan atau menjual saham perusahaan yang bersangkutan. 2. Kreditur. Setiap perusahaan akan selalu berhubungan dengan pihak kreditur dalam hal pemenuhan kebutuhan dana yang berasal dari utang. Bagi kreditur atau calon kreditur, penilaian kinerja perusahaan ini dapat memberikan dasar untuk mengambil keputusan yang menyangkut jaminan kepastian pembayaran pokok pinjaman serta bunganya oleh debitur sesuai perjanjian yang disepakati. 3. Manajemen perusahaan. Bagi manajemen perusahaan, penilaian kinerja sangat penting terutama untuk memastikan keberhasilan tingkat usahanya serta memberikan dasar untuk melanjutkan perencanaan strategis dan operasional di masa mendatang. Dengan kata lain, penilaian kinerja perusahaan bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan manajemen atas misi yang diembannya. Melalui penilaian kinerja ini akan diketahui tingkat hasil nyata yang dicapai suatu unit usaha selama periode tertentu. 4. Pemerintah. Pemerintah juga berkepentingan terhadap penilaian kinerja perusahaan, karena dapat dijadikan sebagai dasar untuk penetapan beban pajak, pembuatan berbagai kebijakan, regulasi, pemberian fasilitas terhadap suatu bidang usaha, serta pengawasan terhadap kondisi ekonomi dan moneter suatu negara. Khusus bagi perusahaan publik, Bapepam berkepentingan terhadap kinerja emiten sebagai dasar pengawasan bursa efek. 5. Pihak-pihak lain. Pihak-pihak lain yang berkepentingan antara lain analisis sekuritas, yang berkepentingan langsung terhadap penilaian kinerja. Sedangkan yang berkepentingan tidak langsung seperti konsultan, bisnis, serta keuangan, serta peneliti bidang keuangan.
Analisis sekuritas perlu untuk memberikan bahan masukan kepada para pelaku pasar modal, seperti pialang dan investor, untuk mengambil tindakan sehubungan dengan sekuritas yang dimiliki. Konsultan dan peneliti berkepentingan dengan kinerja, umumnya berkenaan dengan hasil yang akan dipublikasikan kepada masyarakat. 31. Keterbatasan analisis rasio. Analisis yang bekerja dengan rasio finansial harus mengetahui keterbatasan rasio-rasio itu sendiri. Berikut adalah sejumlah kesulitan tersembunyi yang harus dihadapi dalam menghitung dan menafsirkan rasio finansial. 1. Kadang-kadang sulit untuk menggolongkan sektor industri sebuah perusahaan yang bergerak di berbagai sektor industri atau jasa. 2. Angka-angka rata-rata industri hanya merupakan taksiran dan sangat umum sifatnya, sehingga belum cocok dijadikan bahan perbandingan secara spesifik. 3. Inflasi dapat memberikan distorsi yang buruk pada neraca perusahaan. Nilai yang dicatat seringkali sangat berbeda dengan nilai sebenarnya. 4. Perusahaan dapat menggunakan teknik window dressing untuk membuat laporan keuangan nampak lebih baik. 5. Suatu perusahaan mungkin memiliki beberapa rasio yang kelihatan bagus dan yang lainnya kelihatan buruk, yang membuat sulit untuk menyatakan apakah perusahaan itu sehat atau tidak. 3.2. Macam-macam rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan dapat kita golongkan ke dalam 5 kelompok, yakni rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio leverage, rasio rentabilitas, serta rasio nilai pasar. Yang pertama, rasio likuiditas. A. Current ratio. Dengan rumus aktiva lancar dibagi hutang lancar, yaitu kemampuan untuk membayar hutang yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar. B. Cash ratio atau ratio of immediate solvency. Dengan rumus kas ditambah efek dibagi hutang lancar, yaitu kemampuan untuk membayar utang yang harus segera dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang dapat segera diuangkan. C. Quick atau acid test ratio. Dengan rumus kas ditambah efek ditambah piutang dibagi hutang lancar, yaitu kemampuan untuk membayar utang yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih liquid atau quick assets. D. Working capital to total asset ratio. Dengan rumus aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi jumlah aktiva, yaitu likuiditas dari total aktiva dan posisi modal kerja atau neto. 2. Rasio aktivitas. A. Total aset turnover penjualan neto. Rumus pendapatan neto dibagi jumlah aktiva, yaitu kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva berputar dalam suatu periode tertentu, atau kemampuan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan revenue. B. Receivable turnover. Rumus penjualan kredit dibagi piutang rata-rata, yaitu kemampuan dana yang tertanam dalam piutang berputar dalam suatu periode tertentu, periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang. C. Average collection period. Rumus piutang rata-rata dikali 360 dibagi penjualan kredit, yaitu kemampuan dana yang tertanam dalam inventory berputar dalam suatu periode tertentu, likuiditas dari inventory, dan tendensi adanya overstock. D. Inventory turnover, yaitu inventory rata-rata, adalah periode persediaan rata-rata atau periode rata-rata persediaan barang berada di gudang. E. Average days inventory. Rumus inventory rata-rata dikali 360 dibagi harga pokok penjualan, yaitu kemampuan modal kerja utang atau neto berputar dalam suatu periode siklis kas atau cash cycle dari perusahaan. 3. Rasio leverage. A. Total debt in equity ratio. Rumus total hutang dibagi modal sendiri,
yaitu bagian dari setiap modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. B. Total debt to total capital assets. Rumus total hutang dibagi jumlah aktiva, yaitu bagian dari keseluruhan kebutuhan dana yang dibelanjai dengan utang. C. Long term debt to equity ratio. Rumus hutang jangka panjang dibagi modal sendiri, yaitu bagian dari setiap modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk utang jangka panjang. D. Tangible assets debt coverage. Rumus jumlah aktiva dikurangi intangible dibagi utang jangka panjang, yaitu besarnya aktiva tetap tangible yang digunakan untuk menjamin utang jangka panjang setiap rupiahnya. E. Time interest earn ratio. Rumus earning after tax dibagi bunga utang jangka panjang, yaitu besarnya jaminan keuntungan untuk membayar bunga utang jangka panjang. 4. Rasio rentabilitas. A. Gross profit margin. Rumus gross profit dibagi penjualan neto, yaitu laba kotor per rupiah penjualan. B. Operating income ratio atau operating profit margin. Rumus net operating income dibagi penjualan neto, yaitu laba operasi sebelum bunga dan pajak atau net operating income yang dihasilkan oleh setiap rupiah penjualan. C. Operating ratio. Rumus HPP ditambah biaya operasi dibagi penjualan neto, yaitu biaya operasi per rupiah penjualan. D. Net profit margin atau sales margin. Rumus earning after tax dibagi penjualan neto, yaitu keuntungan neto per rupiah penjualan. E. Earning power of total investment atau rate of return on total asset. Rumus EBIT dibagi jumlah aktiva, yaitu kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi semua investor. F. Rate of return on investment atau ROI. Rumus EAT dibagi jumlah aktiva, yaitu kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto. G. Rate of return on what? EAT dibagi jumlah modal sendiri, yaitu kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham preferen dan saham biasa. 5. Rasio nilai pasar. A. Rasio harga per laba atau PE ratio. Rumus harga pasar per saham dibagi laba per saham, yaitu menunjukkan beberapa rupiah yang akan dibayar investor untuk setiap rupiah laba periode berjalan. B. Rasio harga pasar terhadap nilai buku atau market to book ratio. Rumus harga pasar per saham dibagi nilai buku, yaitu menunjukkan beberapa rupiah yang akan dibayar investor untuk setiap rupiah nilai buku perusahaan. 3. Analisis kesehatan. Altman dengan teorinya analisis diskriminan menyatakan bahwa rasio keuangan sangat terbatas, karena rasio itu dihitung secara parsial. Agar rasio itu sempurna, seharusnya diuji dengan perhitungan statistik secara regresi. Altman menyajikan indeks dari berbagai variabel bebas untuk menentukan apakah suatu perusahaan itu akan bangkrut, yaitu tidak sehat, atau tidak bangkrut, yaitu sehat. Indeks itu dinyatakan sebagai berikut. Perusahaan yang akan bangkrut ialah perusahaan yang memiliki nilai Z kurang dari 2,675. Dan perusahaan yang tidak akan bangkrut, yaitu sehat, adalah perusahaan yang mempunyai nilai Z lebih besar dari 2,675. Namun perlu diingat bahwa nilai itu adalah hasil riset Altman di perusahaan Amerika. Jadi belum tentu dapat diterapkan secara mutlak pada perusahaan di Indonesia. Tetapi setidak-tidaknya dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kesehatan perusahaan.
Besarnya nilai Z dapat dihitung berdasarkan variabel-variabel berikut ini. Tabel 31, skor kebangkrutan. Z sama dengan 0,012x1 ditambah 0,014x2 ditambah 0,033x3 ditambah 0,006x4 ditambah 0,999x5. X1 sama dengan modal kerja dibagi total aset dalam persentase. X2 sama dengan laba ditahan dibagi total aset dalam persentase. X3 sama dengan EBIT dibagi total aset dalam persentase. X4 nilai pasar ekuitas dibagi nilai buku utang dalam persentase. X5 sama dengan penjualan dibagi total aset dalam kali. 34. Analisis sistem DuPont. Sistem analisis keuangan tersebut banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan multinational corporation atau MNC yang mempunyai cabang usaha di seluruh dunia. Sistem tersebut bertujuan untuk memudahkan pengendalian bisnis dalam mendapatkan hasil atas investasinya atau Return on Investment atau ROI. Hasil ditentukan oleh wewenang manajer cabang, di mana 1. Jika manajer cabang sebagai profit center, ia bertanggung jawab atas laba operasi. Maka Return on Investment dihitung berdasar laba operasi dibagi total aset. 2. Jika manajer cabang sebagai investment center, ia bertanggung jawab atas laba bersih setelah pajak. Maka ROI dihitung berdasar laba bersih atau EAT dibagi total aset. Pada sistem profit center, manajer cabang hanya ditugaskan untuk mencari laba operasi. Semua keputusan investasi oleh kantor pusat. Manajer cabang hanya menjalankan kegiatan operasi saja. Tetapi pada sistem investment center, manajer cabang diberi wewenang untuk menentukan besar kecilnya investasi yang dibiayai oleh modal sendiri dan utang. Maka ia dituntut tanggung jawab untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak. ROI merupakan penggabungan dari dua kemampuan manajemen, yaitu kemampuan memperoleh laba operasi atau laba bersih, dan kemampuan mengoptimalkan harta untuk memperoleh pendapatan yang lazim disebut perputaran harta atau asset turnover. ROI berdasar sistem profit center. ROI sama dengan laba operasi dibagi penjualan dikali penjualan dibagi total harta. ROI berdasar sistem investment center. ROI sama dengan laba bersih dibagi penjualan dikali penjualan dibagi total harta. Analisis 1. Jika ROI perusahaan sejenis berdasar profit center misalnya 25% dan berdasar investment center misalnya 15%, maka baik tahun 2013 maupun tahun 2014, ROI perusahaan di bawah perusahaan sejenis. 2. Kemungkinan yang terjadi adalah A. Manajemen belum mampu meningkatkan penjualan. B. Manajemen belum mampu mengadakan efisiensi biaya. C. Manajemen terlalu besar menggunakan harta untuk kegiatan operasi atau penggunaan harta belum efektif. Di samping ROI sebagai salah satu kriteria pengukuran kinerja manajemen, terdapat pengukuran yang lainnya, yakni bahwa kemampuan manajemen dapat diukur dari 3 dimensi, yaitu 1. Kemampuan memperoleh laba bersih. 2. Kemampuan mengoptimalkan harta. 3. Kemampuan menggunakan sumber pembiayaan dari kreditur. Tiga kemampuan tersebut dapat disajikan dalam bentuk ukuran kemampuan memperoleh tingkat pengembalian modal sendiri atau Return on Equity atau ROE. Teknik penyajiannya ketiga kemampuan tersebut adalah sebagai berikut. ROE sama dengan laba bersih dibagi penjualan, dikali penjualan dibagi total harta, dikali total harta dibagi total modal sendiri. Jika perusahaan sejenis ROE-nya 20%,
maka perusahaan ROE-nya berada di bawah perusahaan sejenis. Kondisi tersebut karena 1. Manajemen belum mampu meningkatkan penjualan. 2. Manajemen belum mampu mengadakan efisiensi biaya. 3. Manajemen belum mampu mengoptimalkan harta operasi. 4. Manajemen belum mampu menggunakan sumber pembiayaan dari kreditur. 3. 5. Alat ukur kinerja yang lain. Meskipun data-data akuntansi memberikan banyak informasi yang berguna, namun akuntansi juga memiliki keterbatasan. Dalam menghadapi keterbatasan ini, analisis melakukan penyesuaian dengan memberikan ukuran kinerja alternatif. Beberapa ukuran profitabilitas akhir-akhir ini yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja manajerial antara lain MVA atau Market Value Added, serta EVA atau Economic Value Added. 1. Nilai tambah pasar atau Market Value Added atau MVA. Tujuan utama sebagian besar perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Tujuan ini jelas menguntungkan pemegang saham, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya yang terbatas telah dialokasikan secara efisien, yang menguntungkan perekonomian. Kekayaan pemegang saham akan menjadi maksimal dengan memaksimalkan perbedaan antara nilai pasar ekuitas perusahaan dan jumlah modal ekuitas yang diinvestasikan investor. Perbedaan ini disebut nilai tambah pasar atau Market Value Added atau MVA. MVA dapat diformulasikan sebagai berikut. MVA sama dengan nilai pasar ekuitas dikurangi modal ekuitas yang diinvestasikan oleh investor. Sama dengan saham yang beredar dikali harga saham dikurangi total ekuitas saham biasa. Contoh, perusahaan Corona pada tahun 2019 memiliki nilai ekuitas sebesar 540 juta. Sedangkan total nilai pasar saham perusahaan adalah sebesar 650 juta. Maka MVA adalah sebesar 90 juta. Dari 650 juta dikurangi 540 juta. Dengan memaksimalkan perbedaan ini, maka berarti manajemen memaksimalkan kekayaan pemegang saham. 2. Nilai tambah ekonomi atau Economic Value Added atau EVA. Jika MVA mengukur pengaruh tindakan manajerial sejak pendirian perusahaan, maka nilai tambah ekonomi atau Economic Value Added atau EVA memfokuskan pada efektivitas manajerial dalam 1 tahun tertentu. EVA menunjukkan semua laba setelah semua biaya modal, termasuk modal ekuitas dikurangkan. Jadi EVA adalah suatu laba ekonomis yang sesungguhnya dalam tahun berjalan. Dan hal ini sangat berbeda dengan laba akuntansi. EVA dapat diformulasikan sebagai berikut. EVA sama dengan laba operasi setelah pajak, dikurangi biaya modal setelah pajak. Sama dengan EBIT dalam kurung 1 dikurangi tarif pajak, kurung tutup dikurangi total modal dikali biaya modal setelah pajak. Total modal mencakup utang jangka panjang, saham preferen, dan ekuitas saham biasa.